Halo adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga semua baik dan sehat-sehat saja ya. Nah, hari ini kita memperingati satu hari yang istimewa, yaitu Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari ini juga hari ulang tahun gereja kita. Nah, kenapa Tuhan Yesus bisa disebut Raja Semesta Alam? Kita ikuti kisahnya ya. Ya, kita tahu kisah Tuhan Yesus berawal dari hari Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus. Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus di sebuah kandang. Karena mereka adalah keluarga yang sederhana. Meskipun sederhana, Bunda Maria dan Bapak Yusuf mempersembahkan Tuhan Yesus ke bait Allah. Sama seperti kalau kita dibaptis, saat masih bayi, kita juga dipersembahkan oleh orang tua kita ke bait Allah, supaya kita juga menjadi anak-anak Allah. Nah, saat sudah lebih dewasa, Tuhan Yesus diajak ke bait Allah di Yerusalem. Orang tua kita juga pasti suka mengajak kita ke gereja, suka ajak kita untuk mengikuti sekolah minggu ini, bukan? Nah, jadi adik-adik juga harus taat untuk mau ke gereja, mau mengikuti sekolah minggu. Nah, di bait Allah, Tuhan Yesus ternyata mulai berdiskusi dengan para ahli Taurat. Padahal ahli-ahli Taurat ini jauh lebih dewasa loh. Nah, kemudian saat sudah lebih dewasa, Tuhan Yesus bertemu dengan iblis. Dan iblis ini membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk mencobai. Adik-adik ingat nggak kisahnya? Berapa hari Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun? 40 hari, 40 malam. Nah, ternyata Tuhan Yesus bisa mengalahkan godaan iblis. Jadi, kalau adik-adik mau mengalahkan godaan iblis, adik-adik juga harus menjadi anak-anak Allah yang baik. Lalu Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan mengadakan mujizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Dan mujizat ini mengawali pelayanan Tuhan Yesus dan mengawali mujizat-mujizat lain yang Tuhan Yesus adakan. Bersama para muridnya, Tuhan Yesus melayani banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kemudian Tuhan Yesus harus berpisah dengan para muridnya, mengadakan perjamuan terakhir, dan akhirnya Tuhan Yesus berkorban bagi kita semua untuk menebus dosa-dosa kita dan disalibkan. Tapi Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga. Dan kemudian untuk meyakinkan para muridnya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Karena Tuhan Yesus adalah anak Allah, maka Tuhan Yesus pun naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua di surga. Dan kita tahu Tuhan Yesus adalah Raja, segala raja. Dan kita pasti setuju kalau Tuhan Yesus itu Raja. Maka di Yohanes 18 ayat 37b, Tuhan Yesus mengatakan, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku."
Nah, kalau adik-adik mau menjadi anak-anak Allah, adik-adik juga harus mendengarkan suara Tuhan Yesus. Bagaimana caranya ya? Tentunya kita harus rajin berdoa dan membaca Alkitab. Kemudian, taat pada orang tua dan guru, karena mereka adalah wakil dari Allah sendiri. Kemudian kita bisa juga mendengarkan suara alam. Alam yang ada di sekitar kita ini adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Cara Tuhan mau mengingatkan kita akan sesuatu. Lalu bagaimana cara kita mengasihi Tuhan Yesus? Sebagai Sang Raja, kita bisa mengasihi sesama kita manusia. Mengasihi orang tua, teman-teman, kakak adik, dan bahkan mungkin orang-orang yang kita nggak kenal juga. Mengasihi binatang juga termasuk salah satu cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dengan cara tidak menyiksa binatang, dan kalau kita punya binatang peliharaan, binatang kesayangan, ya diberi makan, dibersihkan, dirawat. Tuh. Lalu merawat tanaman juga adalah salah satu cara menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Dan tentunya kalau kita merawat alam, merawat tanaman, kita nggak bisa terpisah dari sampah. Kita harus memilah sampah kita dengan benar, supaya sampah itu tidak serta-merta berakhir di TPA dan kemudian menimbulkan bencana. Salah satu caranya dengan membuat kompos di rumah supaya sampah organik kita tidak terbuang ke TPA. Nah, kalau kita melakukan beberapa cara ini, kita mau menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus dengan kita mengasihi alam kita. Oke, itu renungan kita hari ini. Semoga adik-adik semua belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan cara mengasihi alam, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Oke, sampai jumpa adik-adik.